Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Dr. Minajun Syania Rahmadiana. Saya merupakan dokter umum di RSI Banjarnegara. Di sini saya akan menyampaikan overview sedikit mengenai kejang demam. Jadi, kita mulai dari pengertian kejang demam terlebih dahulu. Kejang demam merupakan bangkitan kejang yang terjadi saat suhu tubuh naik minimal 38 derajat. Biasanya kejang demam ini terjadi pada anak 6 bulan sampai 5 tahun. Klasifikasi kejang demam sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kejang demam simplex dan kejang demam kompleks. Yang membedakan adalah durasinya. Yang pertama, kejang demam simplex berlangsung kurang dari 15 menit dan tidak berulang dalam 24 jam, serta tidak adanya gangguan neurologis pada anak sebelum dan sesudah terjadinya kejang. Untuk kejang demam kompleks, kejang demam bisa berlangsung sampai dengan lebih dari 15 menit dan bisa berulang dalam 24 jam. Adanya gangguan neurologis sebelum dan sesudah adanya kejang. Penyebab dari kejang demam sendiri yaitu terlepasnya sitokin-sitokin inflamasi atau adanya hiperventilasi yang menyebabkan alkalosis sehingga adanya peningkatan suhu otak dan menimbulkan kejang. Lalu kejang demam ini bisa diturunkan secara genetik. Kejang demam sendiri disebabkan oleh demam yang dipicu oleh proses ekstrakranial seperti infeksi saluran kemih, ISPA, lalu infeksi telinga, otitis media akut, dan lain sebagainya. Anamnesis yang perlu ditekankan pada kasus kejang demam yang pertama adalah kejang terjadi kapan, berapa kali, lalu tipe kejangnya seperti apa, apakah tonik-klonik atau tonik saja, vokal ataupun umum. Lalu yang penting juga adalah durasi kejang untuk membedakan kejang demam simplex dan kejang demam kompleks, kurang dari 15 menit atau lebih dari 15 menit. Lalu selanjutnya yaitu kelainan neurologis seperti penurunan kesadaran, lalu pasien tidur terus, tidak menangis, tidak merespon, dan lain-lain. Selanjutnya kita harus mencari tahu fokus infeksi yang terjadi pada anak, apakah di telinganya, atau di pernafasannya, atau di saluran pencernaan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu riwayat terdahulu. Pasien pernah kejang sebelumnya atau keluarga bagaimana riwayatnya? Adakah keluarga yang memiliki riwayat kejang demam seperti bapak, ibu, kakak ataupun adik dari pasien? Pemeriksaan kejang demam, kita harus mencari tahu tanda-tanda infeksi intrakranial seperti ubun-ubun yang membonjol, kaku kuduk, ada atau tidak, dan yang terpenting adalah penurunan kesadaran. Pemeriksaan penunjang yang dapat kita lakukan yaitu pemeriksaan darah perifer lengkap, boleh ditambahkan dengan pemeriksaan gula darah dan elektrolit walaupun tidak rutin dikerjakan. Bisa juga dilanjutkan dengan pemeriksaan EEG walaupun itu juga tidak rutin dikerjakan. Tata laksana dari kejang demam sendiri bagaimana? Tata laksana kejang demam dibagi menjadi dua, yaitu out hospital dan in hospital. Untuk out hospital ini biasanya dilakukan oleh orang tua yang anaknya mengalami kejang demam. Yang pertama yaitu pastikan orang tua tidak panik, lalu kita memposisikan anak pada posisi yang aman dan memastikan anak bisa bernapas dengan lega. Jika ada cairan yang keluar dari mulut pasien ataupun hidung pasien, maka kita harus memiringkan anak. Supaya apa? Supaya cairan itu tidak masuk lagi ke mulut ataupun hidung sang anak. Lalu selanjutnya kita harus memeriksa tanda-tanda vitalnya seperti nadi, pola pernafasan, dan yang terpenting adalah suhu. Berapa suhu anak saat terjadi kejang. Bila di rumah memiliki diazepam perektal, maka bisa diberikan dengan dosis pada anak kurang dari 10 kg, maka diazepam yang diberikan adalah 5 mg. Pada anak lebih dari 10 kg yang diberikan adalah 10 mg diazepam perektal yang bisa diberikan 2 kali dengan jarak pemberian 5 menit. Lalu segera bawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat ataupun ke rumah sakit terdekat. Untuk tata laksana in hospital, kita pastikan perawat maupun dokter yaitu memastikan yang pertama airway breathing clear,
harus dipastikan tidak ada obstruksi jalan nafas. Kalau perlu diberikan oksigen sesuai dengan usia anak, lalu kadar saturasi oksigennya juga disesuaikan. Lalu kita harus memasang akses intravena untuk memasukkan obat anti kejang jika ada kejang berulang. Sebelum kita memasukkan obat anti kejang, kita harus gali terlebih dahulu. Pasien ini sudah mendapatkan obat anti kejang apa saja atau sudah mendapatkan obat antipiretik apa saja, sehingga kita bisa melakukan tata laksana sesuai dengan algoritma yang memang untuk kejang demam. Untuk tata laksana awal, jika belum diberikan pemberian diazepam, maka diberikan diazepam per intravena dengan dosis 0,3 sampai 0,5 per kilogram berat badan yang bisa diulangi dengan jarak 5 menit. Lalu jika masih ada kejang berulang, bisa menggunakan phenytoin dengan dosis 10-20 mg per kilogram berat badan. Jika masih ada kejang berulang, kita bisa menaikkan dengan fenobarbital injeksi 20 mg per kilogram berat badan. Lalu kita hubungi konsultasi dengan dokter spesialis yang ada di rumah sakit untuk tata laksana lebih lanjut. Dosis rheumatan pada anak-anak bisa diberikan dengan phenytoin maupun fenobarbital secara injeksi. Untuk phenytoin injeksi dosisnya yaitu 5,5 sampai 6 mg per kilogram berat badan per hari dalam 2 dosis. Untuk fenobarbital bisa diberikan 4 sampai 6 mg per kilogram berat badan per hari dalam 2 dosis juga. Atau kita bisa menggunakan diazepam per oral untuk dosis rheumatannya yaitu 0,3 mg per kilogram berat badan, bisa diberikan 3 kali sehari. Ini untuk rheumatan intermitennya. Untuk pencegahan terus-menerus ini harus dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak yang menangani pasien tersebut. Bagaimana sih prognosis anak dengan kejang demam? Jadi untuk prognosis anak dengan kejang demam ini cenderung ke arah baik. Tetapi kejang demam memang bisa berulang, yaitu sekitar 30-50%. Resiko rekurensinya bisa bertambah jika yang pertama, kejang demam terjadi pada anak kurang dari 1 tahun, maka resiko untuk berulangnya yaitu 50%. Untuk yang kedua, riwayat keluarga yang kejang demam atau epilepsi. Yang ketiga, kejang terjadi pada suhu yang tidak terlalu tinggi atau kurang dari 38 derajat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan overview mengenai kejang demam. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Bila ada kekurangan, besar harapan saya dapat dikoreksi dan saya menerima masukan dari teman-teman sejawat sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.